Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Roy. Hari ini kita akan membahas matematika soal kelas 8 ya, yang ada di kelas 8 latihan 3.1. Latihan 3.2. Nah, latihan 3.2 ini berkaitan dengan materi syarat suatu fungsi atau pemetaan, kemudian banyaknya suatu fungsi atau pemetaan dari A ke B. Sebelum kita bahas materi itu dan latihan soalnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja nomor 1. Kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan aturan sandi di bawah ini. Jadi ada huruf besar sama ada huruf kecil. Tulislah arti pesan sandi berikut. Yang kedua adalah sandikan pesan berikut. Oke. Nomor 1 ini sebenarnya ada empat pertanyaan. Sehingga nanti kalian bisa mengerjakan. Saya contohkan satu aja. Ini terlalu panjang juga. Saya contohkan yang 1A ya, 1A ya. Ini aja yang saya contohkan. Nah, kita coba mengerjakan ini. Jadi kalau nanti huruf kecil, nanti kalian lihatnya huruf kecil ke huruf besar. Misalkan ini G. Di sini G, berarti G itu ke O ya. Oke, O. Kemudian K. K kecil ya, K kecil itu ke R. Kemudian Q itu ke A. Kemudian F itu ke mana? F ke N. Kemudian U ke G ya, U ke G besar. Kemudian U tadi ya, Z T. X itu adalah U. Kemudian Q ya, Q adalah A. Setelah itu A tadi apa tadi? A itu K. Kemudian X lagi, X tadi U. Nah, gitu ya. Nah, dibaca jadi simbol ini GK dan GK, Q dan sebagainya dan seterusnya itu adalah maksudnya adalah orang tuaku. Nah, gitu. Nanti di sini pasti membentuk suatu kalimat. Orang tuaku apa-apa gitu ya. Bisa dilanjutkan sendiri ya. Nah, begitu sebaliknya kalau sandi pesan berikut, kalau huruf besar saya berarti lihatnya kalian di huruf yang besar, S berarti nanti tulisnya L gitu ya, A berarti tulisnya Q gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini gampang saja, tinggal menyalin. Soal mudah lah ya. Oke, kita langsung tinggalkan soal nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 di sini ada diketahui P itu 1 2 3 4 6, Q 2 4 6 8 10 12. Ada 2 pertanyaan. Kita coba yang A ya, yang P dibuat latihan kalian sendiri. Oke. Kita coba yang ngerjakan yang 2A. Di sini ada 2A. Jika P dan Q dihubungkan dengan relasi setengah dari. Untuk menyatakan relasi itu kan sebenarnya ada 3 cara kan ya. Yang seperti yang diajari Pak Roy kemarin, latihan 3.1. Yaitu salah satunya adalah diagram panah. Kita coba mengerjakan pakai diagram panah. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 6. Kemudian ada titiknya ya. Kemudian ada 2, 4, 6, 8. Oke. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita buat besar. Ini anggota P, ini anggota Q ya. Jika dari P dan Q dihubungkan relasi setengah dari. Oke, setengah dari itu berarti ini hati-hati ya. Matematika VS bahasa Indonesia itu kebalik. Kalau bahasa Indonesia bilang setengah dari, maka matematika bilang 2 kalinya. Jadi 1 supaya jadi ini berarti kita hubungkan sini. Oke, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 6 ke 12. Nah, sebelumnya nggak ada karena 5-nya nggak ada ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita baca dengan bahasa Indonesia jadi gini. 1 itu setengah dari 2. Setengah dari 2 kan 1 ya. Setengah dari 4, 2. Setengah dari 6, 3. Seperti itu ya. Jadi ini hati-hati. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia kebalik. Nah, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Kalian disuruh menuliskan anggota himpunan P. Jadi anggota himpunan P yang mempunyai pasangan di Q.
Nah, sebutkan aja P-nya yang punya pasangan, yang punya garis ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 6 semuanya punya ya. 1, 2, 3, 4, 6 semuanya. Andaikan kalau kalian disuruh misalkan menuliskan anggota Q yang punya P tadi P, berarti jawabannya 2, 4, 6, 8, dan 12. 10-nya nggak perlu ya. Oke. Kemudian nomor B-nya silakan dibuat latihan sendiri. Kita masuk ke nomor 3. Misalkan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, B ada 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Jadi disebut suatu fungsi. Jadi gini, kalau dia kan ada 3 cara kemarin ya, ada diagram panah, ada diagram kartesius, sama ada pasangan berurutan. Kalau diagram panah itu gini, saya anggap misalkan gini, diagram panah kan ada 2 gini ya, A sama B. Nah, dia fungsi atau tidak itu gampang, mudah banget. Tinggal dilihat depannya saja. Di sini depan tidak boleh bercabang, depan tidak bercabang, kemudian depan itu tidak kosong. Nah, seperti itu aja sebenarnya ya. Depan tidak boleh bercabang, depan tidak boleh kosong. Nah, dari sini kita bisa tahu nomor 3 ini dia termasuk fungsi apa enggak, kita gambarkan ya. Jadi ini Pak Roy pakai diagram panah. Apakah harus diagram panah Pak? Enggak ya. Nanti ada soal yang lain, nanti kita coba cara yang lain. A adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B adalah 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Relasinya adalah faktor dari. Nah, faktor dari. 1 ini faktor dari 2 ya. 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 5. Oke, dan kemudian 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 5 ya, 1 faktor dari 7. 2 ini faktor dari 2 saja, karena di sini 4 nggak ada. 3 faktor dari 3, 6 nggak ada. 4 faktor dari nggak ada ya. Kemudian 5 faktor dari 5. Oke. Seperti itu ya. Jadi faktor itu seperti itu. Nah, udah kelihatan nih, dia fungsi nggak? Dia bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi, sudah kelihatan. Alasan pertama apa? Dia bukan fungsi. Nama lain fungsi itu adalah pemetaan ya. Jadi jangan bingung ketika ada istilah fungsi pemetaan, nggak usah bingung. Dia sama. Dia bukan fungsi, kenapa? Udah kelihatan bahwa saat pertama kan depan tidak bercabang. Nah, ini ada bercabang. 1 ini bercabang banyak ya. Ini nggak boleh. Kemudian depannya tidak kosong. Nah, 4 kosong. Ini 4 kan nggak ada temannya kan, nggak ada kawannya, maka dia bukan fungsi. Tidak memenuhi salah satu ini aja sudah bukan fungsi. Ini malah tidak memenuhi kedua-duanya ya. Gitu ya, paham ya? Oke. Yang fungsi seperti apa, Pak? Saya misalkan kasih contoh ya, misalkan gini aja, kecil-kecilan. 1, 2, 3. Misalkan di sini ada 1, di sini ada 2. Kita cabang ke 1 semua misalkan. Nah, dia fungsi nggak? Fungsi. Kenapa? Loh, Pak kan bercabang Pak di sini. Ingat tadi materinya adalah, konsepnya di sini adalah apa? Yang depan saja yang harus kita lihat. Depannya tidak bercabang, depannya tidak boleh kosong. Maksudnya tidak boleh kosong itu maksudnya tidak boleh ada yang kayak gini, tidak sendirian, nggak ada panahnya gitu ya. Nggak ada panahnya ya, maaf ya. Ada panahnya semuanya. Lah kalau yang B mau dia kosong, mau dia bercabang, tidak masalah. Nah, seperti contoh yang dikasih Pak Roy di sini. Impunan A ada 1, 2, 3, impunan B ada 1, 2, 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 1. Dia adalah fungsi. Kenapa? Karena depannya ini nggak ada yang bercabang, depannya juga nggak ada yang kosong. Terlepas dari belakangnya ini ternyata dia bercabang sama kosong, tidak masalah. Ini adalah fungsi. Nah, bisa difahami ya? Jelas ya? Next, kita lanjut ke nomor 4, hampir sama ya. Apakah relasi dari ini termasuk fungsi? Bisa ya, misalkan ya hampir sama dengan nomor 3 tadi.
Nomor 5 juga hampir sama. Kemudian 6, ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan sendiri. Nomor 7 hampir sama, relasi apa enggak? Masih relasi itu ya. Oke. Nah, yang berbeda di sini nomor 9. Oke, kita coba mengerjakan nomor 9 ya. Diketahui K itu ada PQ sama L ada 2, 3, 4. Buatlah semua pasangan berurutan. Nah, di sini harus menggunakan semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Nah, ini nggak boleh acak, tapi harus membentuk fungsi. Nah, fungsi kalau di pasangan berurutan itu materinya dulu ya. Jadi fungsi kalau di pasangan berurutan, di pasangan berurutan ini disebut suatu fungsi ketika bagaimana? Ketika depan beda. Sudah, itu aja sebenarnya. Jadi kita bisa menyebutkan dia suatu fungsi ketika apa? Depannya berbeda. Langsung ya kita kerjakan ya. Kita kerjakan nomor 9. Jika di sini nggak ada ininya, nah ini ada agak kurang tepat ya. Diketahui K sama R, tetapi yang ditanyakan adalah himpunan A ke himpunan B ya, inilah ya. Harusnya ini bukan A sama B ya, tapi K ke L ya, karena pertanyaannya adalah K sama R. Oke, nomor 9 berarti kita anggap aja F itu ya, fungsi 1 gitu ya, karena kita disuruh mencari pasangan berurutan. Nah, karena yang depan itu PQ, maka nanti sini P, kita hubungan kedua dulu, P kedua, kemudian Q kedua. Nah, ini adalah F1. Kenapa ini? Oke, sebentar. Sebentar, saya usul. Ada F2 ya. F2 di sini adalah setelah P2 ada P3 ya. Q3. Kemudian F3 ada P4. Q4. Intinya depannya harus berbeda ya, ini depannya itu. Jadi PQ nggak boleh gini, misalnya P,2, P,3 itu nggak boleh karena depannya sama. Jadi harus apa? P,2, Q,2, P,3, Q,3. Kalau belakangnya sama nggak apa-apa. P,4, Q,4 gitu ya. Masih ada lagi yang belum. Tadi yang sama-sama, sekarang yang berbeda. Kita coba F4. Dari sini adalah B, misalkan 2, B,2 ya. Nanti Q-nya bisa macam-macam. Q-nya bisa, kalau 2 nggak boleh ya, kan sudah ada ya si P2, B2. Ini naik berarti 3. Nah, ini jadi 3. Kemudian ada F5. Nanti P tetap 2. Q-nya naik setelah 3 jadi 4 ya tadi ya. Ada F6. P-nya sekarang jadi 2, 3. Maka nanti Q-nya 2 ya. Kemudian kalau P-nya 3 lagi, Q-nya 4. Ini masih F7. Beberapa ini ya, banyak ya ternyata ya. Kita kerjakan F8. Ada B4. Berarti Q2 belum. Sama F9. B4. Q-nya 3 ya. Kalau Q4 kan sudah ya, B4 kan sudah di atas ya. B4 Q4 kan sudah di atas. Nah, ini semuanya sudah tidak ada yang lain. Jadi gampang saja sebenarnya ya. P2, Q2, P3, Q3 ini sama-sama semua. Kemudian saya buat P2,
3, B2, G4 seperti itu dan seterusnya sampai ketemu di sini paroi ketemu 9. Nah, ini adalah mendaftar semuanya. Kemudian kita lanjutkan yang B, tentukan banyaknya fungsi. Nah, ini sekalian ngecek ya. Kalian materinya juga dikasih bawah ini. Kalau untuk mencari ini materinya saya tulis dulu. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu dirumuskan apa? Dirumuskan NB dulu, NB dipangkatkan N. Nah, ini ada di rumuskan banyak. Jadi kalau ditanya banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu belakang, banyaknya yang belakang dipangkatkan banyak yang depan. Terus dulu ini bukan A sama B ya, sekali lagi K sama L ya. Kita tulis N, ini kita ganti aja ya. Ini K, ini L ya. Berarti NK-nya itu ada berapa? PQ berarti 2, kemudian NL-nya itu ada 2, 3, 4 berarti 3. Nah, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan K ke L itu berarti hati-hati di sini rumusnya adalah NL ya pangkat NK. NL-nya adalah 3 pangkat 2 di atas 3 pangkat adalah 9. Nah, ini terbukti bahwa di sini pakai rumusnya, kalau yang di sini itu pakai mendaftar semua anggotanya. Di sini ada F1, F2, F3 sampai F9. Memang ada 9. Jadi ada 9 fungsi yang bisa terbentuk itu. Ada bisa dipahami ya? Nah, jadi nomor 9A itu maksudnya adalah kita disuruh menyebutkan semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang termasuk fungsi, semuanya ada 9. Kalau yang 9B itu dengan rumus yaitu pakai rumus yang banyaknya yang belakang dipangkatkan banyak yang depan. Jadi ini hati-hati. Kalau dibalik nanti berbeda. Misalkan kalian kebalik 2/3 lah. 2/3 itu bukan 9 ya. 2/3 itu 8. Ini hati-hati ya. Jadi kalau pertanyaannya K ke L ya maka nanti L dipangkatkan K. Tapi kalau misalkan B ke A misalkan ini. B ke A misalkan. Maka nanti yang belakang dulu berarti NA dipangkatkan NB. Nah, bisa difahami ya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Matematika mudah merakyat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.